Jumpa lagi teman-teman pada kelas Master React Hooks. Kita sudah sampai pada bagian ke-12, yaitu kita akan belajar mengenai Use Effect Hooks. Use Effects adalah salah satu dari teknologi hooks yang terbaru pada React. Tapi sebelum kita membahas Use Effect, saya akan membahas dulu Life Cycle Method. Kenapa? Karena use effect menawarkan fungsi yang sama atau peran yang sama pada life cycle method ini. Jadi saya akan memberikan pengantar mengenai life cycle method yang digunakan oleh React selama ini, ya, sebelum digantikan perannya oleh use effect yang lebih simple dan powerful. Nah, life cycle method dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi siklus hidup. Jadi hampir seperti kupu-kupu yang memiliki siklus hidup antara lain, mulai dari telur, larva, pupa, kemudian butterfly. Demikian juga halnya dengan komponen React, juga memiliki siklus hidup, yaitu akan melewati 3 fase, yaitu mounting, updating, dan unmounting. Pada setiap fase, komponen akan mengeksekusi fungsi atau metode yang berbeda-beda, yang dikenal sebagai life cycle method. Ketiga life cycle method itu adalah komponen did mount, atau dalam bahasa Indonesianya itu menempel gitu ya. Kemudian komponen did update atau updating, yaitu memperbarui. Kemudian komponen will unmount, yaitu melepas atau mencopot. Dalam bahasa Indonesia Anda bisa lihat diagramnya seperti ini, di mana pada saat mounting atau menempel kita menggunakan constructor di sini, kemudian melewati method render, dan ini adalah komponen did mount. Kemudian yang di tengah ini adalah mengupdate, yaitu langsung merender. Kemudian React memperbarui DOM dan refs. Nah, ini adalah komponen did update. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah komponen will unmount, yaitu melepas atau mencopot. Jadi ini adalah komponen will unmount. Nah, apa itu komponen did mount? Sebuah komponen yang dipanggil setelah selesai mounting. Atau diterjemahkan di sini, komponen ini dipanggil setelah mounted pertama atau setelah render pertama kali. Dalam kata lain adalah dipanggil setelah komponen ini di-render untuk pertama kali. Kemudian komponen did update adalah called ya after komponen re-renders. Jadi komponen ini dipanggil setelah komponen re-render atau render yang untuk kedua kalinya atau kemudian ketiga kali, keempat, dan seterusnya. Kemudian komponen will unmount adalah komponen yang dipanggil ketika akan di-remove atau di-destroy dari DOM. Dalam bahasa Indonesianya, komponen ini dipanggil setelah dihapus dari DOM. Saya akan coba menunjukkan cara menuliskan komponen did mount dan komponen did update. Jadi silakan Anda buka kode editor Anda. Kita akan berlatih menulis kode untuk komponen did mount dan komponen did update. Kita kembali akan membuat cara lama pada React, yaitu menggunakan kelas komponen. Jadi ini akan kita hapus dulu. Kita kembali lagi menggunakan kelas komponen karena saya ingin menunjukkan kepada Anda, yaitu kelas komponen lifecycle method. Pertama-tama kita akan membuat kelas app extends react component. Kemudian kita buat body curly brace di sini. Setelah itu kita seperti biasa membuat constructor. Kita lewatkan props. Kemudian super props sebagai properti utama di sini. Kemudian kita memberikan state awal di sini, yaitu this state sama dengan kita buat objeknya di sini. Kita kembali membuat counter, yaitu count sama dengan 0. Nah, di dalam kelas kita ada render di sini yang akan mengembalikan JSX. Kita gunakan div untuk membuat dua buah button, yaitu button increase dan button decrease. Kemudian saya buat di sini di bawah adalah H1. Saya akan menampilkan count
yang sudah di-update. Nah, di sini untuk mengaktifkan button, saya harus membuat event onClick, yaitu apabila button diklik akan merubah state sebelumnya ya, atau previous state. Nah, pada render di bawah ini saya akan melakukan console log agar kita bisa tahu pada saat di render untuk pertama kali kita sudah notice di situ ya. Kita console log. Kita beri nama di sini console lognya yaitu I am rendering now. Jadi kita akan tahu oh dia sudah render pada saat kita refresh page untuk pertama kali. Kemudian kita buat variabelnya yaitu count adalah this state. Nah, di sini pada on click kita akan merubah state-nya. Kita gunakan arrow function di mana dia merubah this menjadi set state. Yang akan dirubah adalah count, di mana count itu adalah count plus 1 kalau dia increase. Dan sebaliknya, on click pada button decrease sama dengan arrow function yaitu this set state count titik 2 count minus 1 pada button decrease. Kemudian kita tampilkan count. Nah, kita akan membuktikan di sini kita akan memunculkan komponen didMount pada saat dia pertama kali merender. Jadi kita akan membuat komponen didMount di sini. Kemudian kita console.log dan kita beri string di sini. Ini adalah, saya salah menuliskan ini. Hati-hati pada salah penulisan ya. Ini adalah komponen didMount akan run atau berjalan setelah first mount pada DOM ya. Jadi pada saat di render nanti pesan ini akan muncul ya. Itu adalah komponen didMount. Kita juga akan membuktikan bahwa komponen didUpdate juga akan muncul di sini. Nah, biasanya komponen didUpdate ini memiliki dua buah parameter yaitu previous props dan previous state. Kita hanya menuliskan saja tapi tidak kita gunakan kecuali kita console log saja di sini, yaitu kita beri string di sini. Ini adalah komponen didMount yang akan run atau berjalan ya setelah re-render atau render berikutnya. Jadi akan terus muncul ya apabila terus di re-render atau di-update. Oke, kita coba simpan. Kita geser dulu, kita akan lihat penampakannya pada browser. Kita simpan. Ada error di sini, parsing error unexpected token pada baris ke-7. Kita tidak menggunakan sama dengan ya, tapi titik 2. Jadi this.state sama dengan count 0. Kita simpan lagi sekarang. Kita cek, buttonnya sudah terlihat. Kita increase, pastikan tidak ada error. Kita decrease. Kita akan buka console log. Kita akan tes dengan menggunakan console log. Oke, kita pilih console di sini. Saya akan coba refresh halaman ini dan kita akan lihat respon pertama kali yang muncul dan kode ini akan dirender pertama kali juga. Oke, kita coba. Nah, Anda lihat I am rendering now, berarti ini sudah dirender untuk pertama kali. Terus kemudian komponen yang muncul adalah komponen didMount, yaitu ini adalah komponen didMount yang akan run setelah first mount pada DOM. Oke. Nah, kita akan tes lagi dengan mengeklik button increase dan decrease dan kita lihat apa yang muncul di sini. Nah, I am rendering now, dia akan render lagi. Tapi kemudian yang muncul di sini adalah yang kedua, yaitu komponen didUpdate yang akan run setelah re-render atau re-render berikutnya. Ini bukan komponen didMount, tapi komponen didUpdate. Saya salah nulis ya. Oke, saya simpan dan dia akan render lagi. Ini adalah komponen didMount akan run setelah first mount
ya. Apabila kita refresh atau kita simpan, dia akan merefresh, artinya dia render untuk first time. Tapi apabila kita klik dua button ini, dia akan re-render lagi, akan mounting lagi. Sekarang kita coba decrease, klik decrease. I am rendering now, dari render di sini. Kemudian ini adalah komponen did update yang akan run setelah re-render atau render berikutnya. Jadi kita klik, dia render berikutnya, merender lagi. Gitu kira-kira ya. Saya kira Anda sudah paham konsepnya dari komponen did mount dan komponen did update. Kemudian kita akan praktekkan penggunaan komponen will unmount. Kita akan mengupdate kode yang sudah kita buat di sini. Saya akan memindahkan ini, kode yang di sini, dengan membuat kelas baru. Jadi dari konstruktor ini saya akan cut dan membuat kelas baru di sini. Saya buat kelas khusus, yaitu kelas counter. Jangan lupa nama kelas digunakan huruf besar yang extends React component. Saya akan pastekan di sini. Dan ini jadi kosong, dan saya akan update yang di sini. Saya juga akan membuat konstruktor dengan props dan super props. Seperti biasa, saya initial state di sini sama dengan object, dan saya gunakan object visible di sini sebagai state, dan secara default saya set menjadi false. Di sini saya akan mempraktekkan komponen will unmount. Kemudian pada kelas ini juga ada metode render. Mengembalikan return di sini. Di bawahnya kita kembalikan dengan JSX, yaitu kita menuliskan sebuah div di sini dan button. Pada button ini kita akan menampilkan atau menyembunyikan counter komponen. Jadi komponen ini secara default kita akan sembunyikan. Apabila diklik akan muncul counter atau button komponen. Kemudian kita tampilkan di sini. Apabila visible kita akan tampilkan, yaitu counter komponen ya, yang di atas sini nih. Ini dia ya. Jadi button-button ini akan kita sembunyikan, kita toggling ya, dan kita hidden. Kemudian di atas ini saya akan membuat sebuah objek, yaitu visible. This state. Oke, kita coba di browser. Kita simpan, kita lihat. Anda lihat di sini sudah ada button yang ini, show hide counter komponen. Apabila kita klik, maka dia akan mentoggling atau menampilkan counter komponen atau counter class di sini. Kita coba. Belum muncul apa-apa. Oh ya, ada yang saya lupa. Saya belum memberikan event handler di sini, yaitu on click sama dengan saya akan merubah state menjadi set state dengan menggunakan arrow function, yaitu this set state, di mana visible, state awalnya adalah visible, titik 2, kita toggling dengan menggunakan tanda seru, yaitu fungsinya untuk apabila visible ini true, maka jadikanlah false. Apabila false, jadikan true. Itu adalah fungsi dari tanda aklamasi di sini, tanda acclamation di sini, tanda seru ya. Jadi akan memberikan nilai sebaliknya, true atau false. Oke, kita simpan lagi. Kita coba klik. Kita lihat ada error di sini. Oh, the tag counter is unrecognized. Kita gunakan huruf besar di sini. Kita simpan lagi. Oke. Kita klik lagi buttonnya. Oke, ya. Sudah muncul. Kita klik, sudah muncul ya.
kita perhatikan sekali lagi pada saat kita refresh, tidak terjadi apa-apa. Apabila kita klik show button ini, Anda lihat, maka akan ditampilkan dua buah komponen button dari counter ini. Dan kita lihat yang muncul adalah I am rendering pada saat di render pertama kali, dan ini adalah komponen did mount yang akan run setelah first mount atau first render pada DOM. Tapi kalau kita kemudian re-render kembali dengan mengeklik button increase dan decrease, maka akan muncul komponen did update. Kita lihat, ini adalah komponen did update, kemudian decrease juga begitu. Ini adalah komponen did update yang running setelah di re-render atau render-render berikutnya. Nah, kemudian komponen will unmount-nya bagaimana? Kita akan buat di sini satu lagi komponen will unmount ya. Kita gunakan empty parameter, kita langsung console log di sini. Yaitu kita beri string ini adalah komponen will unmount yang akan di remove. Oke, kita simpan lagi, kita lihat dia merefresh, kita klik lagi button show, dia akan show muncul dua ini dan muncul komponen did mount, kemudian kita re-render dengan mengeklik increase dan decrease, ya akan muncul komponen did update. Nah, efek dari komponen will unmount akan muncul setelah kita klik lagi button ini. Kita akan melepaskan semua atau menghapus semua event dari DOM yang sudah kita buat di sini ya. Coba kita klik. Nah, ini adalah komponen will unmount yang akan di remove. Dan fungsi dari ketiga lifecycle method ini perumpamaannya adalah misalnya kita klik seperti tadi, dia akan memunculkan button ini. Contohnya adalah misalnya dia akan merender sebuah halaman, kemudian komponen did update adalah halaman tersebut koneksi ke dalam database misalnya. Pada fase berikutnya, komponen will unmount adalah pada saat diklik dia sudah tidak koneksi lagi dengan database misalnya begitu ya. Itu contoh yang paling sederhana. Oke, kita break dulu. Kita akan lanjut pada materi berikutnya.